Bagi orang Lampung, bahasa Lampung pada dasarnya adalah bahasa pertama atau bahasa ibu. Tetapi di Lampung, kondisinya saat ini bisa dikatakan memprihatinkan. Memprihatinkan karena dalam pergaulan sehari-hari, bahasa Lampung lebih terpinggirkan dibanding misalnya bahasa Jawa atau bahkan bahasa Banten atau bahasa Jaseng. Padahal Lampung dengan bahasa dan budayanya memiliki nilai yang tidak kalah tingginya dibanding dengan bahasa-bahasa lain, termasuk bahasa Jawa atau bahasa Banten atau bahasa Komering atau bahasa Melayu pada umumnya. Untuk lebih jauh mengeksplorasi bagaimana perkembangan bahasa Lampung kini dan perkembangannya ke depan, kita akan berbincang dengan Ibu Dr. Farida Aryani, Ketua Program Studi S2 Bahasa Lampung di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Selamat malam Ibu Farida Aryani. Selamat malam. Tabi pun. Itu sebenarnya awal kemirisan aja bagi saya selaku orang Lampung, karena melihat bahasa Lampung dalam kedudukannya sebagai bahasa ibu di orang Lampung itu sendiri juga mulai ada tanda-tanda mau punah gitu karena tidak dipakai. Nah, yang dekat dengan situasi sekarang yang saya kerjakan adalah kaitannya dengan bahasa Lampung sebagai bahasa kedua yang dilakukan dalam proses belajar mengajar. Jadi apa sebenarnya yang saya inginkan? Tidak lain adalah kembali kepada kedudukan dan fungsi bahasa itu sendiri. Bahasa Lampung kan sudah diberi kewenangan oleh negara sebagai bahasa daerah, yang ini harus dikembangkan oleh daerah itu sendiri dan masyarakatnya. Nah, dengan kedudukan yang sudah diberikan dalam politik bahasa nasional, mengapa ini tidak kita tangkap? Artinya kita sebagai orang Lampung yang punya tugas dan kewajiban untuk mengembangkannya harus kita kembangkan. Ini juga berkaitan dengan payung-payung hukum yang sampai saat ini semakin memberi ruang untuk berkembang ini. Nah, apakah ini sudah tampak ada kepunahan? Sudah. Selalu yang saya gunakan adalah penelitian Hasyim Gunarwan itu yang memprediksi bahwa pada generasi ke tahun 70 tahun ke depan sudah akan punah. Kecil saja yang ditemukan oleh beliau karena tidak digunakan lagi bahasa Lampung dalam ranah keluarga. Nah, itulah yang membuat saya untuk tetap bisa berbuat walau sedikit, karena saya melihat di sini hanya ada kebuntuan sistem kalau kata saya. Kalau pemakainya ada, penelitinya ada, penggeliatnya ada, hanya sistem. Sistem itu artinya pengambil kebijakan yang mungkin harus berhenti, seperti contoh tadi. Unila pernah membuka tahun 98 untuk D3. Pada saat itu tidak masalah ketika persyaratan undang-undang guru D3 bisa diangkat. Tapi ketika itu undang-undang guru mulai muncul dan Unila tidak membuka S1, ini masalah lagi. Artinya guru bahasa Lampung tidak ada yang bisa diangkat karena berkaitan dengan sertifikasi guru. Nah, dengan adanya ini barangkali ini tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjembatani. Saya berkeinginan lulusan D3 yang belum S1 ini bisa dinaikkan satu tingkat menjadi S1 dalam jabatan. Nah, ini yang belum terlaksana. Nah, tiba-tiba Unila diberi mandat oleh Dikti membuka S2. Ya tidak apa-apa, saya pikir ini bagus lah, artinya lebih luas lagi gitu. Artinya universitas diberi kewenangan untuk membuka S2 Bahasa Lampung dalam wawasan yang lebih luas lagi barangkali gitu. Pengalaman yang kemarin banyak. D3 itu terus terang tahun pertama saya buka itu 800. Luar biasa. Dan mengapa itu banyak? Karena memang bahasa Lampung itu kan diajarkan di pendidikan dasar. Artinya terbayang oleh para guru yang waktu itu ngambil D3
itu dia akan diangkat menjadi guru, karena itu menjadi indikator pertama. Guru pokoknya dia mau mengajar asal dia diangkat. Nah, tetapi memang saya lihat saya melakukan kegiatan sendiri, kadang mengumpulkan guru bahasa Lampung. Ternyata apa, Dek? Yang ngajar itu nggak ada lulusan bahasa Lampung, tapi dia mau karena dia merasa memiliki kayak gitu. Ya, itu luar biasa, itu sudah aset yang harusnya tetap kalau bahasa Lampungnya itu tetap ditangku bersama, bahwa secara profesi dia punya kapasitas keilmuan bahasa Lampung walaupun dia bukan orang Lampung. Iya, memang iya. Sebenarnya setelah saya geluti ya, saya pelajari, itu yang membedakan tuh hanya kosakata. Kalau sistem saya coba kemarin nulis tentang afiksasi, tidak ada beda. Iya, hanya yang membedakan kosakata. Nah, saya pikir itu terjadi di semua bahasa di Indonesia. Misalnya kata mengan, untuk ada mengan, ada ngane, ada itu kan variasi saja. Ya sebenarnya kalau saya sih menginginkan begini, pembelajaran bahasa Lampung sebagai bahasa kedua ini, ya ajarkan di mana bahasa itu tumbuh. Contoh, jangan dipaksa orang Kota Agung diajarkan dialek O, karena tidak pajanan dalam teori kebahasaannya tidak ada. Ya ajarkan saja bahasa dialek Kota Agung. Nanti di Kota Bumi dialek O, ya ajarkan tentang dialek. Jadi ini lebih dekat dengan pemakainya, lebih dekat dengan bahasanya, sehingga bahasa Lampung itu tumbuh. Kalau soal dialek itu tidak usah dimasalahkan, itu tadi setelah dilihat hanya kosakata. Secara substansi kebahasaan, struktur tidak ada. Kalau saya justru pernah bincang-bincang diskusi dengan musyawarah guru bahasa Lampung, saya katakan begini, saudara, para pengampu ya, ini sebaiknya bahasa dan sastra Lampung, aksara itu ada di dalam bahasa, jadi ini memang harus kita kenalkan begitu. Itu diajarkan justru sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dengan pemilahan materi. Misalnya pendidikan dasar tingkat dasar itu cukup aksara, itu dikenalkan pendidikan tingkat dasar. Ketika dia mulai masuk ke kelas 3, kelas 4, 5, 6 sampai SMP, pendidikan dasar tingkat atas, itu bahasa. Bagaimana dia berbahasa, berkomunikasi. Sudah mau masuk ke SMA, dia mulai dikenalkan budaya. Jadi tidak aksara lagi, aksara sudah dikenal kemarin. Mulai budaya. Mengapa? Ini yang penting. Kalau sekarang kita sedang kehilangan ya, kehilangan apa sih, tentang ciri, tentang karakter. Karena itu tadi tidak dikenalkan sampai kepada SMA, bahkan ke perguruan tinggi, Dek. Jadi saya punya impian kalau bahasa budaya ini kita kemas sedemikian rupa di setiap, khususnya di Lampung, dan saya sudah membaca betul tentang Kuntara Rajaniti yang isinya penuh dengan filosofi Lampung yang, aduh saya kadang-kadang kalau udah bicara ini menangis, karena Lampung itu memang tidak mengajarkan perpecahan. Lampung itu dengan orang Jawa, orang pendatang itu dari tata hukumnya itu sudah jelas. Yang ini belum terungkap. Nah inilah tereksplorasi, inilah yang saya bermimpi kalau anak-anak mahasiswa S2 nanti bisa membuka ini. Tidak lagi hanya melihat aksara yang tak bermakna. Saya selalu katakan, guru-guru jangan mengajarkan aksara yang tak bermakna. Ajarkan itu, karena pasti mereka akan menyenangi gitu. Aksara yang tak bermakna itu? Ya misalnya gini, dikenalkan kagangama yang tidak bermakna, itu harusnya dirangkai menjadi kalimat Lampung yang menarik. Misalnya mulai dikenalkan mak ram sapa lagi, mak ganta kemeda lagi, ditulis dengan aksara yang cantik.